Kisah ini terjadi sekitar tahun 2010 ketika saya masih kuliah. Perkenalkan, saya Surya. Saya kuliah di salah satu kota di daerah Jawa Barat. Jadi pindah homesur. Tiba-tiba Pak Arsyad, bapak kos saya yang berprofesi polisi, muncul di depan pintu kamar kos. "Oh iya Pak, makasih banyak. Saya sudah diterima di kosan Bapak," sahut saya. "Ya sudah, hati-hati Sur. Dimanapun kamu tinggal, tetap dijaga kesehatannya ya. Jangan lupa, mainlah kapan-kapan ke sini." "Oh iya, pasti," jawab saya. "Lah kamu pindah sama siapa? Barangmu kan banyak, Sur." "Oh, ada teman-teman yang ngikutin pakai motor, Pak," sahut saya. Setelah itu, Pak Arsyad pamitan dan sejam kemudian, saya balikin kunci kos ke rumahnya. Sebetulnya kosan Pak Arsyad itu nyaman dengan harga 450 dengan kamar mandi sendiri setiap kamar. Cuma saya agak betah dan agak risih karena kosannya udah mulai berisik seiring banyaknya mahasiswa baru yang kos di sana. Akhirnya saya memutuskan untuk pindah, tapi masih di wilayah yang sama. Kosan saya yang baru ini malah lebih murah, hanya 300.000, dan beruntungnya saya, kosan itu satu rumah. Jadi bisa dibilang seperti rumah kontrakan. Rumahnya lumayan agak besar, dengan ruang tamu dan dapur serta kamar tidur dan kamar mandi di dalam. Pas saya datang, rumahnya sudah kosong selama 3 bulan. Jadi masih agak kotor dan sangat berantakan. Lalu saya meminta ibu kos untuk mengecat ulang rumahnya. Akhirnya, rumahnya dicat ulang dengan warna hijau dan kusennya warna coklat kehitaman. Rumah kosan saya itu agak creepy sebetulnya. Sejak hari pertama saya masuk ke situ, terlebih lagi di kamar mandinya. Jadi guys, kamar mandinya terpisah samping dapur. Kamar mandinya itu pakai sumur pompa, yang airnya langsung masuk ke bak setiap saya mau mandi. Saya itu harus berolahraga tangan dulu, memompa tuh sumur. Semua lampu di kosan itu masih pakai lampu kuning 5 watt. Saya juga belum sempat beli lampu yang terang karena seharian capek. Di kosan saya itu nggak ada TV waktu itu. Jadi kalau saya mau nonton video di PC saya. Dan untuk kebetulan tugas kuliah itu saya pakai laptop. Lokasi kosan saya itu dekat sama pesawahan. Lingkungannya nyaman karena agak ke dalam, jadi jauh dari hingar-bingar kendaraan. Malah menurut saya itu cenderung agak sepi. Malam pertama. Iya, ini malam pertama saya tinggal di kosan baru. Setelah bosan main game yang cukup lama di laptop, lalu merasa mulai ngantuk dan masuk kamar. Kamar saya itu gak ada pintunya, jadi pakai gorden yang tembus ke ruang tengah. Sekitar jam 2 malaman, saya terbangun karena mendengar suara cewek menangis. Saya lalu duduk mencoba mendengarkan arah suara itu. Dan saya dengerin secara seksama, tapi suaranya selalu berpindah-pindah. Kadang terasa dekat, kadang jauh. Lampu ruang tengah kemudian berkedip-kedip, dan saya berpikir, mungkin tetangga sebelah lagi berantem sama suaminya. Lalu setelah itu saya kembali tidur. Malam kedua, saya pagi-pagi pergi ke warung samping kos, sekalian kenalan sama tetangga sekitar. Orang-orangnya ramah banget, makanya saya pikir bakalan betah. Lalu saya membeli 3 buah lampu untuk di kamar, ruang tengah, dan di kamar mandi. Kebetulan hari itu saya nggak ada jadwal kuliah, jadi siangnya bisa ke gym dan beres-beres rumah. Malamnya setelah masak buat makan malam, saya kembali main game di laptop. Jam 11 sudah masuk kamar, lalu jam kedua aku bangun lagi karena mendengar suara cewek menangis. Lah, saya penasaran dong, kok ini tetangga berantemnya di jadwal amat ya? Dengan rasa penasaran, karena suara tangisannya sangat dekat. Saya bangun, terus keluar ke ruang tengah. Saya berdiri mendengarkan arah suara tangisan itu. Tapi kok berhenti, malah bulu kuduk saya yang merinding sejadi-jadinya. Lalu,
Pas saya mau nyamperin kamar mandi, tiba-tiba pintunya terbuka. Merasa agak aneh. Ya sudah, akhirnya saya tutup pintu kamar mandi dan kembali ke kamar. Baru aja mau rebahan, saya mendengar tuh cewek nangis lagi. Tapi ini deket banget suaranya seperti di ruang tengah. Lalu saya diam sebentar, mastiin. Tapi serius, saya nggak budek. Itu suara emang dari ruang tengah. Saya keluar ke ruang tengah dan nyalain lampu. Tapi nggak ada siapa-siapa. Pas saya mau masuk kamar, pintu kamar mandi tuh udah kebuka lagi. Somplak, pikir saya. Baru saja 2 langkah ke arah kamar mandi, pintunya tiba-tiba tertutup. Dengan rasa panik, saya langsung masuk kamar dan tidur sambil peluk guling. Malam ketiga. Setelah saya digangguin di malam kedua, saya mulai cerita ke teman-teman. Saya ceritain tuh pengalaman saya di malam pertama dan kedua. Jujur, mereka jadinya ogah main ke kosan saya. Ditambah lagi pengalaman teman saya waktu ke kosan saya. Jadi begini ceritanya. Waktu itu saya ada tugas kelompok dari dosen. Biasanya kita kalau ada tugas pasti ngerjain di kosan saya karena lebih leluasa. Waktu itu saya nyuruh teman saya itu ke kosan ba'da maghrib. Nah, pas teman saya ngabarin mau ke kosan, saya bilang sama dia kalau saya ada di kosan, jadi dia tak suruh langsung masuk karena pintu tidak dikunci. Jam menunjukkan pukul 18 sampai kosan saya. Nah, si teman saya itu sempat manggil-manggil saya karena pintu di depan ditutup. Karena saya nggak juga bukain pintu, dia ngintip lewat celah gorden. Dia ngeliat tuh ada orang di dalam ruang tidur. Akhirnya dia buka pintu dan masuk. Aduh, Surya, dari tadi dipanggil-panggil, bukannya bukain pintu. Baru lagi mau mandi lu, Sur. Dia duduk di karpet sambil buka laptop. Udah lama banget dia nungguin saya keluar dari kamar mandi. Sambil teriak-teriak nanya ini itu, tapi nggak ada jawaban. 30 kemudian saya datang sambil bawa bungkusan plastik hitam. Tadi keluar dulu beli makanan di warung nasi depan. Udah lama loh. Bukannya dia jawab, malah mengangap sambil pucat lihat muka saya. Terus yang tadi siapa? Sambil nunjuk ke kamar mandi. Lalu saya bilang, oh. Dan saya buka bungkusan, saya sibuk makan sendiri. Jam 7 malam teman-teman saya semuanya pada datang. Dan akhirnya tugasnya beres jam 9 malam. Setelah itu, mereka balik kandang masing-masing, tinggallah saya sendiri di kosan. Seperti biasa, main game dulu sampai jam 11 malam, baru jam 12 malam masuk kandang. Saya terlelap tidur sampai akhirnya terbangun karena mendengar ada suara air mengocor dari keran ke ember di kamar mandi, dan bukannya hanya itu, saya mendengar ada orang yang sedang memompa. Suaranya berdecit-decit karena ngilu bunyi tua sumur pompa berdentang beradu dengan tembok sumur. Saya dengerin dengan seksama. Saya nggak sedang bermimpi. Lalu saya ambil HP dan lihat jam. Buset, jam 2:30 pagi. Siapa pula yang ambil air jam segini? Lagian kan saya di kosan sendiri. Saya bangun jalan pelan-pelan menghindari buku yang berserakan di lantai. Saya sengaja nggak nyalain lampu tengah, jadi suasana rumah kos saya itu gelap gulita. Semakin lama saya semakin dekat ke pintu kamar mandi, bunyi pompa masih terdengar. Akhirnya saya dorong pintu kamar mandi pelan-pelan, menimbulkan suara jejit engsel pintu yang tak rata. Pintu pun terbuka di antara remang lampu bohlam kuning 5 watt. Saya lihat tuas sumur pompanya terangkat ke atas seperti ada orang yang sedang memegang tuasnya untuk memompa. Padahal tuasnya rusak, jadi selalu dalam posisi mati atau tuasnya ke bawah. Saya masih berdiri di depan pintu. Tiba-tiba badan terasa dingin sampai pori-pori muka menebal. Bulu kaki dan tangan mulai berdiri.
Saya itu masih berdiri di ambang pintu kamar mandi di depan tuas pompa yang masih posisi terangkat. Suara tetesan air dari keran ke ember terasa melambat. Saya masih terpaku di posisi yang sama, tak bergerak sampai akhirnya tuas pompa terjatuh ke posisi awal. Saya sempat kaget dan mundur ke belakang sambil saya banting pintu kamar mandi. Karena kesal dan kaget, akhirnya saya tendang pintu kamar mandinya sampai menggerutu ke kamar. Jantung saya masih berdetak cepat karena kejadian tadi. Lalu, saya tarik selimut sambil ngusapin dada. Malam keempat, saya sengaja nggak ceritain kejadian semalam sama teman, karena takutnya mereka makin ogah datang. Siangnya saya kuliah seperti biasa. Jam 2 udah balik ke kosan sama teman-teman yang lain. Jam 4 kita makan bareng. Baru jam 8 mereka pada balik kandang. Malam itu saya memutuskan untuk gak tidur karena pengen bener-bener lihat makhluk yang gangguin saya selama 3 malam terakhir ini. Saya rebahan, pura-pura tidur di kamar, dan di ruang tengah saya gelapin. Terus gorden pembatas antara kamar tidur dan ruang tengah sengaja digulung, dan saya ikat biar leluasa lihat ke ruang tengah yang gelap. Jam 12, jam 1, jam 2 masih belum ada tanda-tanda penampakan. Akhirnya saya lelah dan menyerah, dan baru saja mau terlelap, gitar saya tiba-tiba terbunyi sangat keras, lalu terjatuh ke lantai. Saya kaget dan refleks, lemparin bantal ke arah gitar, lalu bangun berdiri ke ruang tengah. Mau lo apa sih? Maksud lo apa ganggu-ganggu? Kalau lo mau tinggal di sini silakan, tapi jangan pernah gangguin gue. Seketika diem, gak ada suara, dan saya masih berdiri di situ dengan kesal. Lalu kembali ke tempat tidur dan berusaha memejamkan mata sampai tidur pulas. Malam kelima. Siangnya saya pulang kuliah janjian sama teman-teman untuk ngerjain tugas dari dosen. Saya tiba di kosan jam 6 sore setelah saya beres gym. Jam 7 teman-teman pada datang. Seperti biasa, masak dulu buat makan malam bareng. Setelah tugas kuliah selesai, kita ngobrol di ruang tengah. Kebiasaan teman saya kalau sudah ngumpul selalu gaduh, dari mulai saling bully sampai perang kaos kaki. Kosan saya berisik banget, sampai saya beberapa kali ngingetin teman-teman agar gak terlalu berisik. Gak enak sama Pak RT di depan kosan saya. Sebetulnya bukan karena gak enak sama Pak RT, tapi saya yakin pasti akan ada sesuatu yang buruk terjadi kalau saya gak segera ngingetin mereka. Akhirnya jam 1 mereka ngajak istirahat. 3 orang di kamar saya dan 5 orang di ruang tengah termasuk saya sendiri. Nah, teman saya si Arya masih bercanda di kamar sama si teman saya yang satunya. Saya udah ngingetin mereka untuk berhenti bercanda. Lampu kosan semua saya gelapin. Lalu beberapa kali menengok ke arah pintu kamar mandi. Teman saya masih ketawa-ketawa kencang. Saya bener-bener ngerasa penghuni kamar mandi mulai marah. Lalu saya segera bangun, nyamperin ke kamar mandi, dan itu refleks sekali. Baru saja sampai pintu kamar mandi, tiba-tiba ada angin dingin bertiup ke badan sampai saya merasa mual pengen muntah. Saya bersandar ke pintu kamar mandi dan berteriak menyuruh si Arya berhenti tertawa. Baru saja saya selesai ngomong, teman saya yang satunya keluar kamar panik. "Sur, itu si Arya, Sur." Lalu saya nyalain lampu kamar. Teman saya ngikutin ke kamar dan berdiri di belakang saya. Di situ saya lihat Arya mengangap, kayak orang tercekik sambil ngomong gak jelas kayak orang gagu. Matanya melotot, saya langsung samperin. Saya nyuruh teman saya ambil air segelas. Saya bacain ayat kursi 3 kali di kuping kanannya. Terus saya bacain surat Al-Falaq dan Anas 3 kali di gelas yang saya pegang. Selanjutnya saya minumin airnya dan saya usapin ke mukanya. Semua teman saya gak ada yang gerak, semua diam saling pandang. Pas si Arya sudah kembali sadar, dia duduk lemas
nyender di tembok kamar. Gue kan udah bilang lo gak usah ribut-ribut. Tahu kan lo sekarang? Besok paginya di jam kuliah, saya ngobrol sama temen-temen untuk ngadain yasinan sekalian syukuran pindahan. Dan saya doain siapapun penghuni tak kasat mata di rumah kosan saya agar diberikan ketenangan dan pengampunan. Setelah ngadain pengajian di kosan itu, kosan saya merasa aman dan gak pernah lagi saya mendengar suara-suara aneh ataupun benda yang bergerak sendiri. Lalu cerita pun tamat.